pertama kali diciptakan, pertama kali Allah memecah, ya, seperti contohnya adalah bulan dan matahari sama-sama bersinar terang, tetapi yang satu adalah wadah dan yang satu adalah keaslian itu sendiri. Lalu kemudian menyatulah Allah di dalam Nur Muhammad itu sendiri atau bulan itu sendiri, karena cahayanya bulan mengambil cahayanya matahari, terangnya bulan karena terangnya matahari ini. Itu bulan bercahaya karena adanya cahaya matahari ini. Kalau tidak ada cahayanya matahari, maka bulan tidak akan pernah bersinar. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Nah, begitu saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menjawab pertanyaannya subscriber. Jadi beliau bertanya, di manakah tempat Allah sebelum alam semesta diciptakan? Ya. Pertanyaannya, di manakah tempat Allah sebelum alam semesta diciptakan? Ya. Mari kita bahas saudaraku, mari kita buka ilmunya Allah ini seluas-luasnya. Luaskan 7 petala langit, 7 petala bumi, 7 lapis Al-Quran, 7 tawaf, 17, 27, semuanya serba 7, 7, 7, dan 7 saudara. Karena ilmunya Allah itu memang sangat luas. Jadi rugi kalau kita menyalahkan orang lain atau menghakimi orang lain, karena semua itu adalah ilmunya Allah. Apapun bentuknya, seperti apapun jeleknya katanya, semua itu adalah ilmunya Allah. Jadi kalau kita memahami, kita tidak akan pernah menghakimi orang lain, kita tidak akan pernah menghina orang lain. Karena ilmunya Allah itu bukan hanya satu syariat saja, tapi banyak, jauh lebih 7 lapis ke dalam. Bukan 7 lembar ya, 7 lapis. Jadi 7 lapis bumi, 7 lapis langit, 7 lapis Al-Quran. Al-Quran yang tersurat dan yang tersirat, semuanya serba 7 lapis. Pemaknaannya pun serba 7 lapis. Tafsirnya pun 7 lapis. Begitu saudaraku. Di manakah tempat Allah sebelum alam semesta ini diciptakan? Sebelum diri ini diciptakan, di manakah tempatnya Allah? Apakah Allah bertempat? Kalau Allah bertempat, ada yang mengatakan duduk di aras, duduk di dengkul. Enggak lah saudaraku. Karena Allah itu bukan makhluk. Jadi enggak mungkin makhluknya mampu mampu ditempati oleh pencipta alam semesta. Kalau dia masih bisa duduk di kursi, berarti makhluk, bukan Tuhan, bukan Allah, bukan sesuatu untuk yang disembah. Kalau dia masih duduk di atas kursi, karena Allah itu tidak bertempat, tidak memerlukan tempat, karena dirinya sendiri adalah tempat, adalah wadah bagi hamba-hambanya. Ini adalah Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Kita dalam Rahimnya Allah loh. Paham dengan Rahim ya? Ini Rahimnya Allah. Kita di dalam Rahimnya Allah saat ini. Makanya apapun dan kemanapun Anda mau pergi, jenengan mau pergi, di situ ada Allah. Karena kita dalam kandungan Allah, kita di dalamnya Allah itu sendiri. Pahami ya? Kita di dalamnya Allah sendiri, kita tidak pernah kemana-mana. Kalau mengatakan di mana tempatnya Allah, Allah itu adalah tempat itu sendiri. Jadi tempatnya bagi makhluk-makhluknya, atau kuasanya bagi makhluk-makhluknya. Jadi kalau Allah bertempat, jatuhnya bukan Allah dong, jatuhnya jadi makhluk nanti. Karena dialah tempat itu sendiri, dialah rahim itu sendiri. Makanya diibaratkan pada kandungan ini. Makanya disebutlah diri ini adalah alam semesta kecil, sebagai percontohan agar kita memahami. Makanya suruh pahami diri agar bisa mengenal diri yang sejati atau mengenal Tuhan kita. Gitu. Makanya kita di rahim. Sebelum lahir ke dunia,
kita di rahim ibu, itu percontohan, itu adalah rahimnya Allah. Ini kita sekarang di dalam rahimnya Allah. Surga dan neraka tidak kemana-mana selama bumi dan langit masih ada. Disitulah surga neraka ada, karena semuanya itu makhluk. Allah yang punya tempat itu sendiri, Allah lah tempat itu sendiri, Allah lah rahimnya. Sudah jelas di dalam surat Al-Fatihah itu. Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kan seperti itu. Jadi ini adalah rahimnya Allah yang kita tempati. Kita tidak pernah kemana-mana. Makanya ketika Nur Muhammad pertama kali diciptakan, pertama kali Allah memecah, ya, seperti contohnya adalah bulan dan matahari sama-sama bersinar terang, tetapi yang satu adalah wadah dan yang satu adalah keaslian itu sendiri. Lalu kemudian menyatulah Allah di dalam Nur Muhammad itu sendiri atau bulan itu sendiri, karena cahayanya bulan mengambil cahayanya matahari. Terangnya bulan karena terangnya matahari ini. Itu. Bulan bercahaya karena adanya cahaya matahari ini. Kalau tidak ada cahayanya matahari, maka bulan tidak akan pernah bersinar. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Nah, begitu saudaraku. Engkau laksana bulan, engkau laksana matahari. Engkau adalah cahaya yang bertebaran di seluruh alam semesta. Engkaulah yang cerah dan mencerahkan. Engkaulah yang tercerahkan dan mencerahkan. Makanya dicontohkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah contoh bagi kita. Beliau adalah makhluk yang tercerahkan dan mencerahkan. Makanya disebut nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Jadi orang yang tercerahkan, orang yang disinari oleh cahaya, maka dia akan terang, dia tercerahkan. Ya. Jadi ketika dia mencerahkan, itulah cahaya di atas cahaya. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa wali. Begitu saudaraku, saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Kalau kita berbicara tempat, Allah itu tidak bertempat, karena dialah tempat itu sendiri. Jadi mana mungkin tempat itu bertempat? Nggak mungkin. Jadi kalau tempat itu tidak mungkin bertempat, ya karena dia tempat. Dia adalah wadah itu sendiri. Jangan diibaratkan tukang sama kursinya ya. Kalau ada yang bikin kursi, berarti ada tukangnya. Jadi tukangnya bisa duduk di atas kursi. Enggak seperti itu. Bukan seperti itu. Jadi Allah itu tidak mungkin duduk pada makhluknya, tidak akan mampu menyanggulnya makhluknya. Kecuali Allah itu duduk pada dirinya sendiri. Allah itu bertempat pada dirinya sendiri, kan dirinya sendiri itulah tempat yang sejati, yang sebenar-benarnya tempat. Gitu saudaraku, bisa dipahami ya. Kita cerna dengan baik, kita fahami dengan baik, kita luaskan ilmunya Allah ini. Karena penjelasannya tidak hanya cukup seperti ini saudaraku. Jadi kalau mau kita luaskan, panjang kali lebar sama dengan luas dan luas sekali. Jadi kita tidak perlu khawatir. Setiap yang terjadi, setiap yang ada di alam semesta ini, setiap yang lahir di alam semesta ini, melahirkan ilmu-ilmunya Allah, melahirkan sifat-sifatnya Allah, melahirkan wujud-wujudnya Allah, melahirkan af'al-af'alnya Allah dan asma-asmanya Allah. Jadi Allah itu tidak bertempat ya, dipahami ya. Kalau bertempat itu makhluk. Allah itu tidak memiliki tempat. Karena dia pemilik tempat, dialah tempat itu sendiri. Jangan sampai salah kaprah, jangan sampai salah paham dan salah juga memahaminya.
Jadi tonton video ini sampai dengan selesai agar sampean bisa mengerti, agar sampean bisa memahami. Ya, Allah itu tidak bertempat, Allah itu tidak berhuruf, tidak bersuara. Allah itu layak bukan sesuatu. Karena sesuatu itu tidak bisa ditempati oleh penciptanya. Allah itu bukan sesuatu. Jadi jangan disamakan dengan segala sesuatu. Ya, kalau menyamakan Allah, menyanding-nyandingkan Allah dengan diri kita, menyanding-nyandingkan Allah dengan makhluk-makhluk yang lain, syirik kita jatuhnya nanti. Jadi kita memperanakan Allah dong. Kita menyekutukan Allah dong nantinya. Kita akan jauh dari Allah itu sendiri nantinya. Begitu saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Jangan pernah takut menjalani kehidupan ini, karena kehidupan ini tinggal kita jalani saja. Tinggal kita nikmati saja. Tergantung kita bagaimana kita menyikapi kehidupan ini. Kalau kita menyikapinya dengan marah-marah, ya jadinya marah-marah yang terjadi pada diri kita. Menyikapi segala sesuatu yang datang itu kita tidak melihat Allah, maka ya kacau. Kalau kita sikap yang datang itu adalah Allah, kita ketahui bahwa yang datang itu adalah Allah untuk diri kita, maka kita tidak akan pernah marah-marah. Hidup ini akan serba indah, hidup ini akan serba mewah, hidupnya serba kaya raya, hidupnya serba berkelimpahan, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Buanglah ragu-ragumu, buanglah rasa takutmu, buanglah rasa khawatirmu. Karena rasa takut, rasa ragu-ragu, rasa khawatir semua itu adalah perbuatan setan, perbuatan hawa nafsu yang membisikkan di dalam, yang terbesit di dalam pikiran dan akal kita. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Pikiran dan akal ini adalah fasilitas untuk kita gunakan. Termasuk tubuh ini adalah fasilitas untuk kita gunakan. Jangan sampai kita dikendalikan oleh akal dan pikiran kita. Kalau kita dikendalikan oleh akal dan pikiran kita, itu akan berbanding terbalik. Dia yang sebenarnya hambanya kita, jadinya kita yang hamba kepada dia nanti. Kita sudah keluar itu dari wilayahnya Allah. Nah, ada wilayah setan, ada wilayahnya Allah. Begitu saudaraku. Dalam semesta itu ada baik, ada buruk, ada siang, ada malam. Seperti itu. Itulah wujud keseimbangan. Siapa keduanya? Ya sama, itu sebenarnya bukan dua, tapi itu satu. Dan satu itu tiada. Dialah yang ada, dialah yang nyata. Kebenaran yang sebenar-benarnya, hak yang sebenar-benarnya hak dan tidak bisa dipungkiri lagi. Kenyataannya, keberadaannya sudah benar-benar hak, nyata. Nggak perlu berliuk-liuk, nggak perlu menari-nari untuk melihatnya, untuk melihat kenyataannya. Baru ketika engkau sudah nyata melihatnya, engkau sudah nyata bersamanya, nyata melihat, pokoknya nyata semuanya, serba-serba nyata, barulah engkau menari-nari. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, rayakan hari kemerdekaanmu. Rayakan setiap saatnya engkau berhari raya. Jadi angkatlah, tuangkanlah minuman-minuman itu, tuangkanlah anggur-anggur itu. Karena anggur-anggur itu sejatinya adalah anggur-anggur yang memabukkan. Anggur-anggur surga. Dan bidadari-bidadari surga sudah menantimu. Wahai para pejalan, wahai para pencari Tuhan, bukan pencari surga, bukan penakut pada neraka, tapi dialah para pejalan-pejalan, para pesalik-pesalik yang melakukan suluk. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Apa yang saya sampaikan semuanya bisa bermanfaat, bisa berguna bagi jenengan semuanya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata. Karena kekhilafan adalah milik saya pribadi dan kebenaran yang sejati, kebenaran yang hak adalah miliknya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.